Halo Sobat Mamang, selamat datang kembali di channel Mamang. Pada episode kali ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu dalam pembahasan bootcamp season pertama. Agar bisa mengikuti materi-materi yang akan dibahas di season kedua ini, Mamang harap Sobat Mamang telah menonton video pada season pertama, di mana season kedua ini konsep dasar untuk penyelesaian materi logiknya adalah lanjutan dari season pertama. Pada season kedua ini akan ada 5 materi logik yang akan coba Mamang jelaskan, dan 2 materi logik yang nantinya mungkin Sobat Mamang bisa coba di rumah. Untuk materi logik pertama, yaitu kita diminta menampilkan angka-angka seperti berikut ini. Pada season pertama, Mamang telah mencoba menjelaskan bahwa untuk menampilkan deretan bintang atau angka pada garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini mempunyai persamaan I sama dengan J. Maksudnya, data-data tersebut akan tampil ketika I sebagai baris dan J sebagai kolom nilainya sama. I1, J1, I2, J2, I5, J5, baris sama dengan kolom. Sedangkan pada materi logik kedua ini, jika kita perhatikan, nilai awal dari yang akan ditampilkan adalah 1. Nilai awalnya 1. Kemudian angka-angka ini akan berubah setiap ada perulangan baris. Kita perhatikan pada baris kedua 3, pada garis ketiga 5. Dan perubahan untuk angka ini selalu plus 2 atau ditambah 2. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, dan seterusnya sampai 17. Oke. Maka konsep dasar untuk menyelesaikan materi logik pertama ini yaitu pertama, ini mempunyai persamaan I sama dengan J. Angka-angka tersebut akan dicetak atau ditampilkan dengan persamaan I sama dengan J. Yang kedua, nilai awalnya dari angka tersebut adalah 1. Dan yang ketiga, angka-angka tersebut akan berubah ketika ada pengulangan baris. Mari kita praktekkan pada coding sebagai berikut. Di bagian main program, kita buat suatu perintah untuk menampilkan untuk input data yang akan digunakan untuk perulangan baris dan kolom. Console write masukkan jumlah data. Kemudian kita definisikan n data yang akan dikirim ke parameter logik ke masing-masing metode. Integer n sama dengan integer parse console readline. Kemudian kita buat sebuah metode untuk menyelesaikan logik pertama ini. Kita beri saja metode, beri nama metodenya logik pertama. Static point logik pertama. Integer n data. Kemudian kita buat pengulangan untuk baris dan kolom. For I untuk baris 1,
I lebih kecil sama dengan N data. I plus. Kemudian kita buat pengulangan untuk kolom for, di mana kolom sebagai J sebagai kolom. J lebih kecil sama dengan N data. Tadi di materi kita telah sebutkan bahwa nilai awal dari angka yang akan dicetak adalah 1. Kita definisikan angka pertama kali adalah 1. Angka sama dengan 1. Kemudian angka-angka tersebut akan berubah setiap kali ada pengulangan baris. Angka sama dengan angka plus 2. Kemudian angka-angka tersebut akan ditampilkan manakala I sama dengan J. If I sama dengan J, maka console write angka kita tambahkan spasi, else console write kita tambahkan 2 spasi. Kemudian kita tambahkan new line di bagian pengulangan baris. Mari kita uji fungsi pada logic pertama ini. Parameternya adalah N. Untuk tampil di layar kita tambahkan console read key. Oke, kita run. Masukkan jumlah data 9. Oke, kita lihat hasilnya telah sama dengan yang ada di materi. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Pada materi logic kedua, ini konsep dasarnya adalah sama dengan I sama dengan N min J plus 1, di mana nilai awalnya adalah 16. 16 ini bisa kita dapat dari N min 1 kalikan 2. N data dikurang 1 kalikan 2. Ada 9 data. 9 dikurang 1 dikalikan 2, 16. Berarti nilai awalnya adalah N min 1 kalikan 2. Sementara persamaan garisnya adalah I sama dengan N min J plus 1. Dan angka-angka ini akan mengalami perubahan ketika ada pengulangan baris, di mana perubahannya adalah minus 2. Dari 16 ke 14 itu dikurang 2, 14 ke 12 dikurang 2. Mari kita coba di bagian coding program. Copy saja pada bagian logic pertama.
kemudian paste, kita beri nama fungsinya yaitu logic kedua. Oke. Tadi di materi disebutkan angka itu adalah nilai awalnya sama dengan n-1 n data min 1 dikalikan 2. Kemudian angka-angka tersebut akan ditampilkan dengan persamaan I sama dengan n data dikurang J plus 1. Mari kita coba hasil dari logic. Kemudian angka perubahannya adalah angka dikurang 2. Kita coba hasil dari logic kedua. Masukkan jumlah data 9. Oke. Sama persis dengan yang ada di logic kedua, di mana angka nilai awalnya adalah n-1 kali 2, 8 kurang 1, 9 kurang 1 dikalikan 2 adalah 16. Kemudian angka-angka tersebut akan mengalami perubahan setiap kali perulangan baris, yaitu minus 2. Dari 16 ke 14 kurang 2, kurang 2, 12, kurang 2, 10, kurang 2, 8, dan seterusnya. Selanjutnya kita lanjut ke materi logik ketiga. Oke. Pada materi logik ketiga, kalau kita perhatikan, ini adalah penggabungan dari logik pertama dan logik kedua. Mamang ingatkan, konsep dasarnya adalah kita harus tentukan, kita harus mengetahui konsep persamaan untuk menampilkan angka-angka tersebut. Untuk logik pertama adalah persamaannya adalah I sama dengan J, sedangkan untuk logik kedua adalah I sama dengan N min J plus 1. Sedangkan angka-angka itu akan sama-sama berubah ketika ada pengulangan baris. Pada logik pertama dia akan plus 2, 1 plus 2, 3 plus 2, 5, dan seterusnya. Sedangkan pada logik kedua itu minus 2, dari 16 ke 14, 14 ke 12, dan seterusnya. Maka kita coba gabungkan dua logik dari logik pertama dan logik kedua. Kita copy logik pertama. Kita paste, kemudian beri nama logik ketiga. Kemudian buat variabel untuk menampilkan angka di logik kedua, angka 2. N data min 1 dikalikan 2. Kemudian tinggal kita tambahkan logik untuk menampilkan angka kedua. Else if, maka kita tampilkan angka kedua. Mari kita uji hasil logik ketiga. Masukkan jumlah data 9. Nah, ini merupakan hasil gabungan. Ada yang kurang. Angka kedua
sama dengan minus 2. Oke, hasilnya sama dengan yang ada di materi. Selanjutnya kita masuk ke logik atau materi keempat. Nah, pada materi keempat ini sebenarnya angka-angka yang ditampilkan sama konsepnya, yaitu selalu bertambah 2. Hanya saja yang berbeda, pada logik keempat ini angka-angka tersebut berubah pada setiap kali perulangan kolom 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sedangkan persamaannya ada di antara garis I sama dengan J. Pada season pertama Mamang telah jelaskan jika angka-angka yang ditampilkan di bawah I sama dengan J, maka nilai-nilai tersebut adalah I lebih besar dari J. Maka kita dapat persamaan I lebih besar sama dengan J. Mari kita terapkan di kode program. Kita copy logik pertama, kemudian paste, beri nama logik keempat. Oke. Karena angka-angka tersebut akan mengalami perubahan di bagian kolom, maka kita pindah saja ini parameter angka yang tadinya di luar pelurangan baris, kita pindah ke dalam pengulangan kolom. Oke. Kemudian angka-angka tersebut akan berubah setiap kali ada pengulangan kolom. Kita pindah ke sini. Kemudian angka-angka tersebut akan ditampilkan ketika ada persamaan I lebih besar sama dengan J. Mari kita uji coba untuk logik keempat ini. Kita run, masukkan data. Oke. Angka-angka ini bergerak ketika ada perubahan kolom 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Oke, next. Kita lanjut ke bagian logik ke-5. Nah, pada logik ke-5 sebenarnya ini acuannya tetap seperti yang pertama. Kita lihat persamaannya adalah I sama dengan N min J plus 1, di mana data-data ini di bawah garis I sama dengan N min J plus 1. Ini sama dengan yang logik keempat. Jika di bawah I sama dengan N min J plus 1, maka itu artinya kita bisa dapat persamaan I lebih besar sama dengan N min J plus 1, di mana angka-angka ini akan berubah di bagian perulangan baris. Sedangkan di kolom kan tetap sama nih, 14, 14, 12, 12. Dia hanya berubah di bagian baris saja. Mari kita implementasikan di kode program. Kita copy logik pertama, paste, kita beri nama logik ke-5. Oke. Tadi disebutkan angka-angka tersebut akan berubah setiap kali ada pengulangan baris. Oke, kita lihat titik angka atau angka awalnya adalah sama dengan logik kedua, yaitu N min 1 dikalikan 2.
Maka definisi angkanya di sini adalah n data di form n data min 1 dikalikan 2. Angka-angka tersebut akan mengalami perubahan setiap kali perubahan baris. Oke, minus 2. Dan angka tersebut akan ditampilkan ketika ada persamaan I lebih besar sama dengan n data min J plus 1. Kita buat pakai slash T. Ini kita pakai oke. Kita uji coba untuk logik ke-5. Masukkan jumlah data. Oke. Angka-angka yang ditampilkan telah sama persis dengan yang ada di materi logik ke-5, di mana angka-angka tersebut yang ditampilkan adalah di bawah persamaan I lebih besar sama dengan N min J plus 1. Selanjutnya ada dua materi logik yang mungkin bisa sobat Mamang kerjakan di rumah untuk uji cobanya. Yang pertama seperti ini. Dari gambar berikut kita bisa simpulkan untuk garis horizontal dari kiri atas ke kanan bawah dan dari kanan atas ke kiri bawah ini merupakan angka-angka dari logik pertama dan logik kedua. Sedangkan di bagian tengahnya merupakan angka-angka yang ditampilkan di bagian nilai tengah. Untuk menampilkan data-data pada nilai tengah, Sobat Mamang bisa melihat konsep atau cara menampilkannya pada bagian season 1. Oke. Kemudian logik ketujuhnya adalah seperti ini. Ini untuk angkanya itu sama dengan logik pertama dan logik kedua. Sementara hurufnya itu diapit antara logik pertama dan logik kedua. Kalau dia di bawah persamaan I sama dengan J, maka I akan selalu lebih besar dari J. Jika dia di atas I sama dengan J, maka dapat persamaan I lebih kecil sama dengan J. Begitu juga ketika untuk persamaan logik, untuk persamaan garis I sama dengan N min J plus 1. Semoga Sobat Mamang bisa memahami dengan mudah penjelasan dari logik season kedua ini.